Shalom, sidang jemaat Betani Alberta Solo Baru yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau malam hari ini bersama-sama kita boleh merayakan rangkaian ibadah 10 hari Pentakosta. Dan hari ini adalah hari yang kedua. Ya, kita bersyukur bersama-sama kita boleh melihat bahwa di rangkaian 10 hari Pentakosta ini adalah waktu di mana Tuhan menggenapi janjinya. Apa yang sudah Tuhan janjikan digenapi. Jadi saya mau sampaikan bahwa 10 hari Pentakosta adalah waktu penggenapan. Penggenapan atas janji Tuhan. Dan malam hari ini, setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan, coba ingat kembali setiap janji Tuhan dalam hidup saudara. Apa yang sudah Bapak janjikan dalam hidupmu? Kita diingatkan bahwa 2000 tahun yang lalu, di 10 hari Pentakosta, para murid mereka menantikan. Di loteng Yerusalem, mereka menantikan. Kita bisa melihat di Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Ya, bersama-sama kita lihat ayatnya saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa, yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Kita lihat di sini bersama-sama. Kalau kemarin Bapak Pendeta Yusuf Hani Setiawan mengatakan untuk kita tidak pergi, untuk kita tidak meninggalkan Yerusalem. Ya, sedang jemaat Tuhan harus tetap tinggal. Nah, apa yang dikerjakan selama kita tinggal? Selama kita tidak kemana-mana, selama kita ada di rumah kita masing-masing, kita harus menantikan. Ya, jadi kita bukan hanya tinggal tanpa melakukan apa-apa. Kita tidak tinggal untuk kita bermain-main. Kita tidak tinggal di rumah untuk mengerjakan sesuatu hal yang apalah. Tetapi yang Bapak Ibu Saudara harus ingat, kita tinggal itu untuk mengerjakan, menantikan janji Bapa. Jadi kita bukan sesuatu yang nganggur, ya, bukan sesuatu hal kita yang tidak punya kerjaan di rumah karena harus tinggal di rumah, ada anjuran pemerintah, harus ada lockdown dan sebagainya. Tapi kau harus menantikan janji Bapa. Ya, katakan, kau harus menantikan janji Bapa. Ya, jadi kau harus menanti dengan sabar. Sampai apa? Sampai janji itu digenapi. Dan dalam hal ini kita tahu bersama-sama bahwa janji Bapa itu apa? Kita lihat ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, saudara bisa katakan dengan diri saudara, engkau yang belum dibaptis dengan Roh Kudus, katakan bahwa kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu janji Bapa, bukan yang lain. Bukan berbicara tentang hal-hal yang lain, tetapi secara khusus, secara spesifik dikatakan bahwa kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, siapa? Para murid-murid di sana, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka menanti-nantikan janji Bapa. Mereka menanti untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Wow. Apa itu? Nah, waktu itu belum ada banyak tentang Roh Kudus. Siapa itu? Tentang karunia-karunia Roh Kudus. Mereka hanya, ya sudah, saya harus menantikan supaya saya dibaptis dengan Roh Kudus. Sudah, cuma itu. Dengan satu harapan, dibaptis dengan Roh Kudus. Malam hari engkau yang mendengar pesan Tuhan, ya, engkau yang mau dibaptis dengan Roh Kudus sama seperti yang dimau oleh para murid pada waktu itu, yang dimau oleh para rasul pada waktu itu, dimau oleh perempuan-perempuan. Di sana ada perempuan-perempuan yang menantikan. Kita bisa lihat ada yang di bawahnya, ayat yang 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi ada beberapa orang yang berkumpul. Sama seperti kita saat ini di rumah kita masing-masing, kita berkumpul. Ya, saudara berkumpul dengan suami istri, berkumpul bersama, berkumpul dengan saudara-saudaranya, dengan anak-anaknya. Mereka semua berkumpul. Dan dengan berkumpul mereka melakukan apa? Mereka bertekun dengan sehati. Kalau beberapa waktu yang lalu kita belajar bersama tentang homo temadon. Jadi mereka berkumpul, bertekun dengan sehati supaya apa? Supaya mereka menantikan janji Bapa.
Janji Bapa apa itu? Dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi itu bukan sesuatu hal yang mustahil, bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Ya, para murid menanti-nantikan, beberapa perempuan menanti-nantikan. Dan saya percaya kalau yang mendengar pesan Tuhan malam hari ini, kalau engkau adalah orang yang menanti-nantikan janji Bapa itu, mari bersama-sama menantikan janji Bapa. Sampai apa? Sampai engkau menerima janji itu. Karena janji itu berlaku tidak hanya untuk para murid pada waktu itu, tidak hanya untuk orang-orang tertentu, tapi buat kita semua. Dan kita melihat di ayat yang selanjutnya, ayat yang kedua kita di sana ya, Kisah Para Rasul 1 ayat Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Yang berkumpul di satu tempat itu siapa? Semua orang yang percaya. Lantas orang yang tidak percaya, mereka tidak ikut berkumpul. Hanya orang-orang yang percaya, mereka yang ikut berkumpul menjadi satu. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat apa yang terjadi selanjutnya. Ketika mereka semua berkumpul, ya mereka bersama-sama memiliki sehati, menantikan janji Bapa, menanti untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Di sana kita lihat bahwa tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi ketika mereka menanti-nantikan, mereka berharap, mereka menantikan, tiba-tiba ya, ada sesuatu yang turun dari langit. Ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Dan saudara bisa melihat bahwa itu seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara bisa bayangkan ketika engkau sedang berkumpul di rumah, saat ini, tiba-tiba, kau mendengar seperti tiupan angin keras. Dan tiba-tiba kau bisa lihat, ada seperti lidah-lidah api di atas. Wow, kita nggak pernah tahu. Tapi karena kau menanti-nantikan janji Bapa dalam hidupmu, kau menanti-nantikan supaya aku mau dibaptis dengan Roh Kudus. Ketika kau mendengar pesan Tuhan, kau bisa terima itu saat ini. Syaratnya apa? Kau percaya. Saya percaya ketika kau menanti-nantikan janji Bapa itu, kau akan terima. Murid-murid pada waktu itu mereka menerima. Dengan cara yang luar biasa. Tidak ada yang tumpang tangan. Tidak ada. Tiba-tiba aja ketika mereka berkumpul, ketika mereka bertekun, mereka bersehati. Dengan gaya pada waktu itu, tiba-tiba Roh Kudus turun. Dan mereka menerima baptisan dari Roh Kudus. Apa yang kau percaya pada malam hari ini? Ya kau akan terima. Karena 10 hari Pentakosta ini, hari Pentakosta adalah waktunya penggenapan. Apa yang sudah Bapa janjikan dalam hidupmu akan digenapi. Ya mereka menantikan janji itu. Dan biarlah pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kau yang percaya, mari bersama-sama di tempat kau masing-masing, ya, di rumah masing-masing ya. Kau bersama-sama bersyukur sama Tuhan. Satu hati. Minta kepada Tuhan. Aku mau janji Bapa dalam hidupku. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Oh, haleluya, 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 oh, haleluya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari buka mulutmu, keluarkan suaramu. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Kami
nantikan janji Bapa dalam hidupku. Oh haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, penuhkanku. Kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Haleluya, Holy Spirit, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh menerima janji Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.